Coba tepuk tangan yang mau di sana. Pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Soalnya saya masih mau pingin di sini ya kan. Kalau udah mau di sana ya silakan berangkatlah dengan selamat. Shalom. Saya dari jam 10 pagi sampai sekarang ibadah terakhir. Luar biasanya Tuhan saudara. Kalau mau diikutin stand up komedian udah dari tadi pulang Bapak Ibu. Ya stand up komedi itu enak, titik terendah 7 menit, titik tertinggi 20 menit. Pulang, nggak pakai JR. Seni yang paling enak itu stand up. Kalau main sinetron, ngafalinnya, dialog dihafal, improve berlebihan ditegur. Honor nanti kalau ditransfer kalau udah tayang. Main film juga begitu, stand up enggak. Lucu nggak lucu, 1 hour before show harus udah lunas. Jadi enak, serius. Tapi orang tanya, pernah nggak Mongol nggak lucu di saat stand up? Belum sih, karena udah untung di muka. Jadi kalau kita akan dengarkan stand up komedian dari Mongol stres. Orang lihat muka Mongol udah senyum duluan. Jadi itu keuntungan orang jelek sejujurnya. Kerugiannya adalah, kerugian orang jelek tuh pasti jadi pihak yang tertuduh kalau ada yang hilang, masuk toko emas gitu. Saya pernah waktu itu awal-awal karir belanja di Balikpapan mau beli emas, mau beli gelang buat mami, masuk di toko emas ada 7 orang cewek yang jadi pelayannya. 1 yang datengin Mongol, 6-nya mundur doa. Karena dipikirnya tukang hipnotis yang datang. Itulah Indonesia selalu menilai seseorang dari muka. Cowok cakep dipakein jas langsung dianggap pengusaha. Saya segini make barang 2M gak ada yang percaya Pak. Jadi ada tuh apa yang namanya ya yang di YouTube tuh suka tentang apa outfit ya. Yang dipakai jaket harga berapa, sepatu harga berapa. Ya kan ada kan begitu-begituan tuh. Mamer sepatu harga 200 juta gitu. Saya mah gak usah pamer, mau make semahal apapun. Tetap tuduhannya kalau gak Mangga 2 ambasador. Jadi emang ya mau gimana lagi. Susah, saya beli tas Gucci. Saya belinya di Plaza Indonesia. Ke gereja ketemu teman Manado. Dia langsung tanya, IP bagus sekali ambasador lantai berapa. Kalau nggak inget dosa udah gua gampar serius loh. Ini saya pakai cincin mutiara barok dengan turmalin all. Saya belinya di mana? Di Hong Kong di pameran perhiasan. Di Indonesia langsung itu 800 Mongol. Darah Yesus. 400 dari mana nih? Mata lu soak. Ya kan susah. Kemarin saya pakai mutiara, kalau mutiara banyak. Saya sempat posting di Instagramnya Mongol. Ribut netizen. Kok laki pakai mutiara? Lah kalung gue kenapa situ yang ribet sih? Ya lu mau pakai batu nisan dijadiin kalung silakan aja. Tapi kan mutiara itu punya cowok. Lu pernah lihat gak Kaisar Cina mahkotanya ditaruhin apa? Mutiara segede-gede begini bro. Karena perhiasan itu tidak mengenal jenis kelamin. Lu mau pakai segede apapun ya sok atau piring Cina yang sama dinasti Qing. Lu mau jadiin buah kalung juga aman-aman aja. Selama rantainya aman. Yang penting jangan pakai rantai anjing. Ntar dikaya anjing lagi. Jadi gak usah ribet dalam apapun. Saya kalau ke Plaza Indonesia gitu sama teman-teman gitu. Masuk di toko. Saya pencinta jam tangan Rolex. Masuklah ke Rolex. Orang teman Manado. Mongol sanggup beli Jo? Ya ampun Bapak di sorga. Belum juga nanya baru mau buka pintu. Orangnya langsung nanya sanggup beli? Lah gak mungkin saya gak mampu beli. Honor saya sekali manggung 70 juta kok. 4 kali show kebeli tuh Rolex bro.
Cuman pas dipakai nggak ada yang percaya, langsung nanya beli di Bali ya. Sakit hati loh bro, serius loh. Ini saya pakai bros. Ini ruby grade A. Pas tadi ke bawah. Di lantai berapa bro itu belinya? Di Bapak di surga di lantai berapa? Orang gua acara gereja, dikirain acara buat manggung acara kawinan. Itulah Indonesia. Tapi mau gimana ya udahlah, cintailah Indonesia. Enggak usah sosok jadi orang lain. Saya kalau pingin kelihatan lebih ganteng dari Pastor Andre atau Pastor Michael boleh. Saya cuman kalah di hidung kok bro. Kalah di hidung, saya hidungnya ya begini. Tapi jangan bilang pesek, itu pelecehan, diskriminasi fisik. Bilangnya minimalis. Saya tinggal hidung kok, gak usah disuntik, takut melar kayak jambu monyet ya. Saya punya temen disuntik silikon 3 bulan mancung, masuk 4 bulan mulai, kenapa jadi keas? Jadinya kalau dia ngupil 2 jari nembus loh bro. Saya nggak perlu orang pesek, jangan disuntik dengan silikon. Bedah ringan, bedah minor, masukin tulang, tarik. Cakep, liming ho lewat. Cuman permasalahannya Tuhan tahu Mongol begini, pesek. Tahu-tahu habis operasi. Bangga dong. So ganteng, so cakep nganan Mongol, ditabrak bajai. Meninggal. Kita langsung Tuhan kenapa aku meninggal bukannya rancanganmu rancangan damai sejahtera. Tuhan langsung ngomong lu ngol ya ampun gua lupa soalnya gua taunya lu pesek. Perlindungannya langsung hilang. Itulah kenapa jangan dicabut ubanmu. Uban itu tumbuh karena tuh artinya janji Tuhan digenapi sebab aku akan menggendong engkau. Nah kalau lu cabut sama Tuhan dilepas. Bukan dia, orang dia ada ubanan. Yang benar dicat ya. Boleh gak dicat ya? Pakai merka itu cat-cat tembok avian gitu bagus kan? Rambut jadi lepek, kutu meninggal. 2 bulan botak, gak apa-apa tinggal pakai wig. Hidup tuh jangan dibuat ribet. Bahagia tuh jangan dipaksa. Karena sukacita itu pemberian Tuhan kok. Bener gak? Hah. Oh itu handphone Mongol salah ambil. Ya. Dinyantai. Enak kan ada gimmick masuk ngambil handphone. Harusnya juga dibayar loh dia. Jadi nyantai-nyantai aja, saya mah nyantai stand up di mana aja gue jabanin. Jangankan orang hidup, orang mati aja gue pernah stand up. Saya satu-satunya di Asia, di dunia nomor 2 stand up di orang mati. Ada videonya di rumah duka Gatot Subroto. Orang meninggal kita datang melayat, MC-nya teriak, kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Gue langsung, oh Tuhan orang mati doe. Istrinya langsung ngomong, tolong hibur ya Kak Mongol. Soalnya mami udah dari tadi nangis sampai pingsan-pingsan, nanti oma transfer. Entengah gue langsung. Karena gue dengar kata transfer. Rumah dukanya VIP ada 2 ruangan, sebelah juga ada orang meninggal. Di saat gue stand up sebelah ditinggal lilin sama peti mati. Keluarganya kesini semua ketawa loh. Selesai Mongol stand up, thank you saya Mongol stres datang ke keluarganya. Makasih ya Mongol, semoga apa yang Mongol udah bikin mami bahagia, udah ditransfer ya berkatnya. Hah? Mongol saya udah ditransfer, udah ini buktinya 40 juta. Mongol langsung enggak hitung 3 bro. Gue langsung ngomong jangan kan di sini dikubur juga gue ikut. Ini hari Minggu gue nggak bohong bro, gue ikut ke kuburan di San Diego Hills. Bahkan gue duduk di mana? Di mobil ambulans di depannya. Jadi jenazah yang bapaknya meninggal di belakang, gue di depan. Nyampe di San Diego, semua karyawannya pakai HT. Ada Bang Mongol, bapaknya yang meninggal. Semua ngumpul di pemakaman. Pas gue turun langsung ngomong, turut berduka cita ya Bang. Gue langsung bilang, bukan bapak gue, bukan bapak gue. Bang di mana-mana anaknya yang duduk di ambulans. Nah ini kan Bang Mongol duduk di sini.
Berarti kan bapaknya, enggak 40 juta yang bikin gue duduk di sini. Ya gue gak mau ribet. Mongol tuh gak mau ngeribet. Aduh gak usah ribet hidup ini, kasihan udah ribet. Terus lu tambahin ribet. Gak maju bro. Yang ada stroke. Gak usah, gak boleh makan ini, gak boleh ini. Gak boleh makan ini, gak boleh toge begini-begini. Toge kalau udah ada itemnya begini-begini. Ribet amat sih sama hidup. Jangan terlalu pakem. Jangan pakai bedak ini, nanti kulit lu jadi kering. Orang ibu-ibu zaman dulu aja pakai bedak Viva nomor 5 juga tetap bahagia. Iya dong. Ibu-ibu zaman dulu bedaknya emang ada bedak apa? Bedak Viva nomor 5, ketebelan kayak keracunan ikan tongkol. Merah banget soalnya saya pernah lihat mama saya pakai bedak Viva. Saya sampai keracunan mak. Enggak. Buat cowok-cowok juga begitu, jangan ribet hidupmu. Ya kalau cuma bisa lari-lari aja, gak usah ngotot nge-gym. Biar hidup sehat tetap meninggal. Gak ada orang nge-gym sampai umur 200, tetap game-game. Jadi buat yang nge-gym tuh jangan mengintimidasi kami yang buncit. Orang nge-gym tuh kalau jalan ketemu orang buncit tuh petenteng-petentengnya six pack bro. Lah kita yang gendut langsung terintimidasi. Tarik perut. Ya bro gimana? Ya gue sih ngebasket doang sih bro. Ya begitulah. Nahan napas. Nyari napasnya gimana dia balik dulu. Ya gitu lah bro. Ya. Rempong kalau bahasa Jakartanya. Sekarang COVID. Ribet lagi gereja. Oh jangan karena itu ada barcode. Begini-begini. Ada ribet amat sama hidup. Suntik-suntik aja kalau takut jarum suntik ya nggak usah. Dulu sempat apa? Rapid antibody sebelum antigen. Saya salah satu orang yang paling takut jarum suntik. Gue langsung bilang sama dokternya, gampar muka gue keluar darah ambil. Gue nggak akan lapor polisi, nggak kena 170 KUHP atau 351. Yang penting ambil darah. Gue kalau disuntik bro, udah. Oke, antibody selesai. Kira yang lebih gampang lagi, datang antigen, lubang hidung yang disosor. Pak, mohon maaf buat kami yang hidung pesek, itu beban batin pak. Kenapa antigen hanya ngambil kiri doang, kenapa kanan gak dicolok? Akhirnya lubang hidung kami kiri doang yang lebar. Bener loh, gue sampai nanya ini sebenarnya lu mau ngambil apa sih? Ngambil ingus kan tinggal pakai tisu juga keluar. Kita tuh jadi ribet loh bener. Apalagi tuh yang nge-gym. Aduh, setiap kali ke warteg nanya berasnya apa? Ngosengnya pakai apa? Sekali pacarnya datang ke apartemen, disuguhin lah segala macam brokoli. Oh ini nggak pakai bimoli, dia pakai minyak zaitun. Tetap aja stroke. Nah buktinya orang gila sampai sekarang makannya di tong sampah matinya juga gak jelas. Contoh orang gila dong. Orang gila sampai hari ini gak ada yang kena COVID coy. Gak ada. Gua jujur-jujur aja orang gila gak ada yang pakai masker. Kenapa mereka gak kena COVID? Karena mereka melakukan program pemerintah yang namanya jaga jarak. Iya dong. Lu gak akan pernah ketemu dua orang gila jalan bareng. Gak ada. Gak ada orang gila jalan sendirian bro. Saya di Cilandak ketemu orang gila. Saya kebetulan lagi di Cilandak. Ada dua orang gila. Yang satu dari sana, yang satu dari sini. Ketemu gak tegur-teguran bro. Saya sampai ngomong, satu kamar loh di rumah sakit saling gak ngobrol. Lah kita orang Indonesia yang sehat ketemu temen, what's up bro? COVID. Habis. Jadi harusnya jangan ribet, lu mau makan apa aja selama makanan itu didoakan dalam bentuk mengucap syukur udah sah. Amin. Ingat doa makan itu mengucap syukur bukan doa syafaat. Saya tuh paling kesel loh kalau di rumah acara kawinan terus pakai doa makan. Aduh itu setengah jam kayaknya lebih. Apalagi dimulai dengan tak putus-putusnya kebaikanmu dalam hidup kami.
Sehingga nyata sampai hari ini kami masih berada sebagaimana kami ada. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Kebaikan-Mu tidak bisa terukur oleh kami Tuhan. Aduh ramah banget Tuhan. Pe amin kamari brenebon abis air. Sampai 2 kali tambah tuh kaki babi jadi kaki ayamnya, amin amin. Aduh mumet amat nih hidup. Di doa makan tuh kalau lama jebakannya ada 2, kata haleluya dan terima kasih. Jadi kalau lu dengar udah haleluya haleluya. Bukan amin, itu dia lagi nyusun anggaran selanjutnya. Bunyi dia, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Dari tingkat pusat sampai ke pedesaan. Amin enggak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kira semua amin, dia tambah. Kami juga berdoa buat presiden kami. Bapak Insinyur Joko Widodo bersama istri. Anak cucu menantu Engkau berkati. Apa yang mereka usahakan dengan tangan mereka Engkau berkati. Semoga semua menjadi berhasil. Berikan hikmat marifat buat beliau agar memimpin bangsa kami. Memimpin dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat wakil presiden kami. Anak cucu menantu Engkau berkati. Ya ampun Tuhan. Pe amin kamari sayur kangkung tadinya ijo hitam. Gara-gara ngapain kelamaan doa. Ini doa makan apa doa syafaat. Tapi mau marah susah. Karena kalau lu tegur lama banget sih doanya. Pasti akan dihakimi. Enggak dalam Tuhan lu. Padahal doa makan hukum Alkitabnya hanya mengucap syukur. Jadi undang Mongol doa makan. Saya kalau doa makan paling cepat di dunia. Mari kita berdoa menurut agama dan kecepatan masing-masing. Gitu doa. Doa makan tuh paling enak mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Gak sempat ngomong baru terima kasih Tuhan. So amin. Saya ngalamin tuh kasus makan di asrama. Itulah yang membuat saya kalau stand up selalu bawa materi agama Kristen. Ada yang nanya, kenapa sih Kak Mongol selalu bawa materi yang menjatuhkan agama Kristen? Coy, di mana saya menjatuhkan agama Kristen? Saya stand up komedian satu-satunya yang berteriak saya beragama Kristen di televisi. Jatuhnya di mana? Ini kan yang saya bawa kecemasan saya. Karena saya pernah tinggal di asrama. Doa makannya lama, amin kepalanya ikannya berubah. Tadi ekor kepala. Mujizat nyata loh coy. Mari kita berdoa. Amin. Tadi ekor dikasih sama ibu gembala, sekarang kepala. Kita mau marah. Siapa yang setukan? Kurang ajar sekali ini. Bunyi sebelah ingat menuduh itu dosa. Lah sekarang lu mau gimana? Ikan lu ekor jadi kepala mau nuduh siapa? Ya kan? Jadi Mongol cari materinya, dapatnya di mana? Alkitab. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya gue praktekin, gak pernah ada yang terjadi. Karena satu tutup, satu buka. Gitu. Nah di mana saya menjatuhkan agama? Gak ada. Saya tidak pernah ngebahas tentang baptisan mana yang benar, mana yang tidak. Gak ada. Saya hanya ngambil kulitnya. Termasuk masalah materi doa, kenapa selalu minta Tuhan suruh datang? Karena itu keresahan saya. Karena saya baca Alkitab. Di Alkitab dibilang kalau Tuhan datang kiamat. Nah kenapa gereja selalu memanggil Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami. Coy kalau dia datang game over. Kalau Yesus datang Pentakosta langsung nyanyi. Maranatha. Ya kan datang Tuhan datang. Jadi itu kan keresahan saya, bukan saya menjatuhkan agama, enggak. Karena saya belajar Alkitab juga, di Alkitab dibilang Yesus naik ke surga. Berarti Yesus pergi ke surga. Nah berarti Yesus sekarang ada di mana? Di surga. Tapi sebelum dia naik kan dia memberi pribadi yang terbaru namanya Roh Kudusnya. Dia yang dipanggil, jangan Tuhannya, jangan Yesusnya. Orang dia lagi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, nah lu suruh turun. Siapa yang duduk kalau dia gak ada? Udah gitu lu panggil, gak lu suruh balik lagi, kan kurang ajar namanya. Itulah namanya stand up, timbul dari keresahan.
Apalagi saya di Manado. Di Manado banyak yayasan-yayasan persekutuan doa yang aneh bin ajaib. Baca firman gak pakai itu, langsung Tuhan berfirman lah. Dia buka Alkitab. Batas Matius dan Maleaki. Nah lu mau ngomong apa? Tuhan tidak berfirman. Enggak lucu. Jadi saya main agama hanya di kulit. Saya tidak pernah meragukan kejuruselamatan Yesus Kristus. Saya hanya main kulit. Ngasih persembahan, kalau duit gopek dikekep. 50.000 ngambilnya kayak sedikit dikasih lihat gocap. Kalau yang gak ada duit tangan doang yang masuk. Orang tanya kenapa Mongol tahu? Ya begitu gua dulu. Jujur-jujur aja dulu kalau gak ada duit di dompet. Tangan masuk ke pundi. Aku serahkan roh jiwa dan tubuhku kepadamu. Ya kan? Tahu-tahu ada suara Tuhan, pulanglah nak. Meninggal. Tapi setelah saya belajar hidup, belajar bagaimana penyertaan Tuhan. Sampai saya jujur aja, saya nggak pernah bercita-cita jadi artis bos. Saya orang Sanger. Zaman saya sekolah TV cuma satu, itu pun cuma buat nonton Elias Pikal. Karena nggak ada listrik, adanya pakai aki. Antena sama pohon kelapa, tinggian antena. Karena disambung diiketi pohon kelapa. Hujan petir TV berubah warna jadi ungu. Otomatis nggak mungkin tembus Jakarta. Tapi Tuhan buat jadi, kenapa kita harus takut? Betul? Ya artinya saya datang ke sini sebagai artis bro. Stand up komedi terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Santai. Artis lain mau mamer beli jam tangan 700 juta, saya 2,8 M. Rolex Daytona Platinum. Yang percaya berarti Anda kurang beriman. Karena artis itu memakai barang apapun bentuknya selalu dianggap original. Saya susah nyombong Pak, beneran. Apalagi dengan kondisi sekarang pandemi. Mami sudah tua, alis nggak jadi-jadi. Karena mami saya alisnya ditato. Jadi buat cewek-cewek yang hadir hari ini, mending sulam jangan ditato. Sulam setahun sekali boleh ganti. Kali kalau tato seumur hidup. Sekarang alis mama turun bawah. Karena kulit mata menciut bro. Jadi kalau dia ke gereja, kalau dia masang alis 2 jari. Karena alis lama sama alis baru. Udah gitu dia marah-marah, mengolah 9 daripada pensil alis ribet, mendingan pakai sidol snowman. Yang ambil permanen, isinya keluarin garis. Itu 6 tahun gak hilang-hilang. Tapi kita mau marah ya santai. Saya kalau stand up juga gak pernah ada yang marah karena materinya tentang mama dan anak. Anda coba dengar kalau mau ngolah stand up, selalu mama yang gue bawa-bawa. Orang lain kenapa mama lu gak marah? Orang kita bagi hasil kok. Saya sebelum manggung udah transfer duluan. Jadi mami saya tuh udah tahu kalau saya telepon Mi Somasoy. Dia tahu saya ada show. Terus dia bilang bye-bye nih. Enggak, dia bilang ngana hina ngana papa yang tim pulang bawa doi. Aman. Udah ada restu memang ngana mama pe kebanggaan. Santai. Anda tahu satu hal yang sampai hari ini saya pingin tapi nggak disetujui orang tua, ngapain? Ke Israel. Saya pernah dapat tiket 4 bisnis kelas ke Israel. Saya ajak mama, anak sama mbak satu. Jadi mama, anak, saya, mbak. 4 bisnis kelas. Udah senengnya minta ampun, saya ajak mama. Mah siap-siap Jo. Mari Jo orang ke Israel. Mama saya ke orang PA, dia nanya ke Israel mau ketemu siapa. Di gua bingung. Mongol bingung, bener ya. Kita ke Israel mau ketemu siapa ayo? Bunda Maria, Simon Petrus, Imam Kayafas. So mati dorang. Herodes, Pontius Pilatus, Nikodemus, Timotius, Paulus, Epidipus. So mati semua. Lalu ke sono mau ketemu siapa?
Gue langsung mikir-mikir, ini yang PA gue apa emak ya? Jadi gue langsung mikir, oh wajar gue lucu karena emak gue juga geser. Ya udah dinikmatin aja. Until now mah gue bahagia, gak pernah mumet. Anda pikir naik pesawat enak Bapak Ibu? Siapa yang bilang naik pesawat enak? Mau duduk di ekonomi, di bisnis kelas tetap tekanan batin Pak. Senyenyak-nyenyaknya Anda tidur, kalau pesawat goyang pasti bangun. Apalagi ada pemberitaan pramugari disuruh duduk, kita akan melewati goncangan. Semua pasti doanya Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan. Semua akan terjadi pengakuan dosa dalam pesawat. Setidaknya kalau pesawat jatuh, gue udah aman, pasti masuk surga. Saya juga mengalami hal yang sama Pak. Gue langsung lihat samping. Ini air apa tanah ya? Gue ngitung-ngitung. Teman gue bilang kalau kita kecelakaan pesawat nongol kalau di air masih bisa lompat. Ekspektasi otak gue jalan, lu mau lompat kemana? Ke air. Yakin selamat. Dengan kondisi 32.000 kaki, lu lompat di 10.000 kaki. Sampai dasar nyampe-nya Pak. Sing. Nah lu mau balik dari dasar ke atas, tetap meninggal Pak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya santai aja. Sama dengan hari ini, Anda nggak usah ribet. Selama kursinya diikuti protapnya berarti aman terkendali. Amin. Jadi nggak usah takut ke gereja. Gunakan masker yang ada. Saya bawa masker pasti ada cadangannya. Nggak mau ribet. Termasuk dalam hal memberi. Saya nggak pernah ribet buat Tuhan. Karena prinsip saya memberi, karena barangnya ada di saya. Kenapa? Karena saya konsepnya buka sama-sama, ini paling terakhir. 2 Korintus 8 ayat 12. Jadi kalau Anda mau memberi bagi Tuhan, prinsipin ini. Ih cakep banget potongan jenderal ya. Kayak kolonel gimana gitu ya. Sayang kacamatanya di kepala, maklum lah ya. Matanya nggak minus, ya minus otaknya. 2 Korintus 8 ayat 12. Ayo kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Sebab maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi hari ini Anda, nanti kita akan persembahan. Anda memberi, ingat syaratnya, barangnya ada padamu. Jadi kalau Anda nggak punya, ya jangan kasih. Anda punya gitu ya, duit gocap. Terus ada 20.000, ada 2.000, ada 5.000. Jangan pilih yang 2.000 Pak. Mempermalukan Tuhan. Dan mempermalukan dirimu. Karena Tuhan sudah memberkati engkau. Masa Anda kasih ke Tuhan 2.000, terus Anda nyanyi, ku mau di sana. Tiketnya nggak cukup. Lu ngasih cuman 2.000 doang, beli rokok juga nggak sampai, beli kerupuk juga kurang, masih tambah gopek. Jadi ingat, beri yang terbaik, karena kalau Anda memberi yang terbaik, Tuhan pasti memberi yang terbaik. Memang dompetnya Gucci tapi palsu. Palsu Pak, palsu. ATM-nya cuma 3 tapi kartu BPJS-nya 2. Ada artis pakai Hermes 200 juta tapi kartu kreditnya semuanya ada 4. Ngutang. Jadi santai, amin. Amin. Anda mau ngupil yang penting hati-hati, jangan dipelintir ya. Ya. Kalau boleh dirasa dikit agak asin ya. Saya pernah waktu kecil ya. Jadi kalau ada orang bilang, oh gue sorry kamu, gue gak pernah ngupil, gak pernah dirasain. Anda berarti masa kecilnya kurang bahagia. Ya. Belum lagi kita Indonesia negara kepo. Keponya Indonesia tuh ketinggian loh Pak. Orang Jepang, orang Korea tuh sangat cuek dengan apapun. Tetangga mereka kecuali kebakaran baru mereka ikut membantu. Kita enggak, orang kentut pun dikepoin loh Pak. Saya pernah di mall di Senayan City, urinoirnya ada 8, ada 6 orang pipis termasuk Mongol. Jadi kita pipis di urinoir, tahu-tahu di belakangnya bunyi put.
Kita berenam kayak kor lo nengok ke belakang. Lah itu kan terbukti. Prancis bom meledak orang kabur, betul? Lah Indonesia bom meledak orang numpuk di Jalan Sabang. Di Jalan Sarina. Bahkan ada mobil malang jalan, ada tukang sate nyelonong. Itu gak kepo apa bangsa kita. Udah habis cuci tangan di wastafel, bukannya keluar, enem-enemnya nunggu orangnya keluar. Orangnya keluar, kita berenam komen, oh elu. Dikepo loh Pak. Ini yang paling terakhir, 2 hal terakhir dari Indonesia. Indonesia adalah negara yang saat ini tidak punya film anak kecil lagi. Ada sih tapi sedikit. Lebih banyak film-film dari luar yang diadop jadi film Indonesia. Khususnya anak kecil. Dulu kita ada apa? Si Unyil. Senakal-nakalnya si Pak Oga ada Pak Raden yang memberi nasihat. Betul? Lah sekarang anak kecil dibombardir dengan 3 film utama. Yang gua bingung ini anak gak ada orang tuanya. Contoh Marsha and the Bear. Kenapa nggak ada orang tuanya? Ya Marsha tinggal di hutan. Dan dia tinggalnya sama siapa? Sama serigala dan beruang. Bayangkan teman gaulnya binatang. Ini bapaknya siapa gitu. Mongol nanya, Marsha nakal apa enggak? Nakalnya minta ampun sampai beruang, kelinci, serigala kabur pakai ambulans. Ambulansnya serigala bukan dibawa, digotong. Ini kadang-kadang gue mikir apa serigala yang PA, apa yang bikin film yang PA ya. Maksudnya itu kan ambulans ada banyak, kenapa harus digotong gitu. Apa lagi? Film paling aneh tentang Dora. Marsha usia 4 tahun, Dora lebih tua lagi 6 tahun. Kenapa Mongol rasa aneh? Karena selama saya nonton film Dora, saya belum pernah lihat Dora tidur siang. Bener gak? Ada Anda nonton Dora terus ngomong saatnya tidur siang? Gak ada. Dora kerjaannya ngapain? Kelayapan. Selalu dia jalan. Bener loh, kadang-kadang gue mikir ini mamanya siapa sih ini anak. Gak ikut sekolah minggu kayaknya si Dora. Bener, gak pernah belajar. Saya bukan pasukan berjalan. Ini kerjanya kelayapan. Dan yang bikin kesel di film Dora apa? Bukan soal kelayapan. Selalu nanya mau kemana. Yang jalan dia, kita yang nonton yang repot. Mau kemana kita hari ini? Lalu yang jalan kenapa nanya gitu loh. Harusnya dia sebelum keluar rumah kan udah punya rencana. Oh gue mau ke rumah nenek. Ini dia nanya. Yang bikin gue kesel tuh selalu kasih dia nanya. Dia yang jawab bukan kita. Kita hanya disuruh mancing jawab dan pasti jawaban kita salah. Hutan. Danau, pantai, hutan, danau, pantai. Kita spontan jawab hutan, dia teriak. Tidak, kita ke pantai. Lu ngapain nanya? Gini. Ini Dora oneng, Bapak di sorga. Aduh. Tapi kita mau marah ya itulah hiburan buat anak kecil. Bahkan Dora bikin gua kesel tuh pernah dia nanya di manakah rumah nenek? TV gua matiin. Anak saya sampai ngomong, ih papi jahat banget deh. Gue bilang ya di neneknya masa nanya kita. Kita kan gak saudara sama neneknya dia, makanya kita tanya. Harusnya tuh Dora cari bapaknya, papa di mana rumah nenek. Kenapa nanya kita yang nonton di manakah rumah nenek? Orang nenek-nenek lu kenapa nanya gua? Anak saya ngomong loh, ih papi jahat banget. Belum lagi ngadepin film SpongeBob. Lebih parah lagi, tinggal di dalam laut dengan kedalaman 100 meter. Patrick sama SpongeBob dimarahin Tuan Krabs, nongkrong berdua, ngerebus air. Otak gue langsung mikir, gue pernah ikut berkemah dulu. Masang api di pasir yang basah, nggak nyala lah, ini dalam air. Otak gue langsung mikir, apakah ini semak belukar yang Tuhan ketemu Nabi Musa apa gimana ya? Airnya mendidih loh. Gua pernah masukin panci Pak Ye di dalam air. Dia ngambang loh Pak. Ini gua bingung loh kenapa begitu. Belum lagi Tuan Krabs. Tuan Krabs binatang apa? Kepiting. Anaknya? Lah gua bingung bini keberapa ini.
Harusnya kan kepiting melahirkan kepiting. Kenapa kepiting kok anaknya paus? Gue langsung mikir-mikir, apa ini anak dari istri ketiga apa gimana ya? Apa ini Tuan Krebs berpoligami apa gimana? Mumet loh. Sama dengan mumetnya kita memberi bagi Tuhan. Di saat kita dapat sesuatu rezeki yang lebih, kita juga bingung mau ngasih buat Tuhan. Aduh gimana ya kebutuhan, ini kayaknya harus bayar listrik, ini begini. Akhirnya kita nggak ngasih. Padahal Anda harus memberi apa yang Tuhan punya. Kembalikan sistemnya. Saya jujur kalau masalah memberi, gue ikut otak gue geser, gue nggak punya agama. Gue pasti langsung milih agama mana sih yang paling murah 1% kayak gitu ya. Ini kita Kristen 10% dan itu bikinnya tiap bulan Pak. Tapi orang tanya kenapa lu kasih Mongol? Karena janji Tuhan di Maliaki 3 ayat 10. Kalau Anda memberi buat Tuhan, Tuhan nyuruh uji dirinya. Sekarang Mongol tanya, lu berani nguji Tuhan? Jadi kalau Tuhan bilang ujilah aku, pasti kita akan diberkati. Amin. Ya udah bawa yang terbaik buat Tuhan. Habis ini ada persembahan. Jangan sok diem terus lu masukin tangan, aku menyerahkan roh jiwa dan tubuhku. Dibisikin Tuhan, pulang nak. Meninggal. Jadi beri yang terbaik. Jangan 2.000 Pak, malu-maluin loh. Tuhan udah kasih nafas yang indah. Coba kalau Anda beli oksigen 2.000 gak dapat apa-apa. Cuma dapat kerupuk tambah gope, itu pun gope di jalan yang dipungut. Orang Indonesia kan kalau ketemu gope sok-sok cool. Padahal kakinya udah duluan ke sana. Itu saya pernah ngelakuin waktu gembel. Cuman kalau sekarang kan udah artis ya. Udah enak ya kan. Tadi jalan-jalan di bawah orang ajak foto. Kamu Mongol buka maskernya? Enggak mau. Takutnya situ belum divaksin. Kalau udah divaksin ayo boleh buka masker. Tapi mau nyari angle manapun Kak boleh gak matanya agak sedikit dibelokin dikit. Ini segini aja. Saya tuh paling siksa ngapain foto KTP. Oke Bang Mongol ya ke kiri ya ke kiri Bang. Oke Bang tuh 2, 3. Dicuci. Ya Bang merem Bang. Boleh gak lagi? Oke Bang ya. Ya Bang agak lurus dikit ya ke kiri. Oke Bang tuh 2, 3. Kenapa? Karena orang mata sipit kena blitz pasti kedip. 7 kali difoto kedip. Blitz nyala kita kedip. Akhirnya yang punya tukang foto stres dia langsung bilang, oke Bang ya kiri Bang ya. Melotot Bang. Dapat. Coba tepuk tangan bagi Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan. Nah ini buktinya Indonesia gampang dikerjain. Saya minta tepuk tangannya berapa kali? Sekali. Terus kenapa diborong? Karena kita kebanyakan belajar pelajaran yang ngerjain sih. Coba Mongol tanya, Anda tahu siapa nama ibunya Budi? Ada yang tahu yang pernah sekolah ini Ibu Budi ini, Bapak Budi, nama orang tuanya Budi siapa, Bapak siapa, Ibu siapa? Enggak ada Pak. Apakah mungkin sama kayak oma saya Ibu Yohana? Enggak ada penjelasannya, cuman ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Ngeselin Pak nih pelajaran. Wati yang ke pasar, kita yang disuruh hitung kembaliannya. Padahal yang bawa duit Wati. Kesel loh Pak saya. Kadang-kadang kalau pelajaran matematika tuh pelajaran yang bikin saya kesel. Kenapa? Karena selalu bukan kita yang belanja. Tapi ditanya berapakah kembaliannya. Kita akhirnya sembarang menudung. Harusnya jangan dijawab, tunggu Wati pulang. Kalau Anda dipaksa jawab, ya jawab, hanya Tuhan dan Wati yang tahu. Kenapa ikut dijawab? Anda tertawa 15 menit gua stand up, Anda tahu saya dibayar berapa? 70 juta. Saya ibadah 9 kali 15 menit. 7 kali 9, 630 juta. Dibayar oleh gereja, besok udah gak ada ibadah. Tapi saya satu-satunya artis yang kalau diundang gereja tidak pernah ada pertanyaan bayar berapa. Gereja satu-satunya yang undang Mongol boleh beli ekonomi.
Pak Mongol, nanti ada pelayanan di Balikpapan, kira-kira pesawatnya, tiketnya gimana Pak? Bisnis, langsung stres. Hah? Pesawat Garuda bisnis. Pak sekarang lagi peak season, harga tiketnya 7.500.000. Berarti kalau kita bayar Bapak bisnis 2 kali, berarti kurang lebih harus punya duit 15 juta. Persembahan kasihnya 25 juta. Saya ke Pegadaian dulu ya, Gade Tanah Gereja. Saya lu mau beliin ekonomi paling rendah pun hayo-hayo aja. Yang penting duduknya di pesawat, nggak di gitu aja ya. Karena naik pesawat kita nggak bisa ngeluh Pak, toiletnya aja kecil sempit. Nggak bisa ngengkang Pak. Apalagi ekonomi. Mau begini nggak udah tembok. Kita bingung gimana ngebersihinnya, ini mau dirogoh dari mana. Takut salah pencet flash, nanti ada yang ikut hilang ditarik angin. Berdosa lu serius. Tapi bahagia ya bahagia aja lah ya. Nggak usah stres, amin. Amin. Anda bahagia berarti Anda memiliki sukacita surgawi. Orang yang memiliki sukacita surgawi, orang yang tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan, amin. Mau diberkati Tuhan, mau belajar untuk diberkati Tuhan, mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, ikuti kata hatimu. Amin. Punya duit cuman gocap di dompet, Anda kasih 50.000 kepada Tuhan. Besok Anda jalan ketemu dompet, jangan kesaksian itu berkat dari Tuhan. Kembaliin yang punya dompet lagi ngubek-ngubek nyari ya. Jangan bawa-bawa Tuhan kalau nemu dompet. Itu ada KTP-nya lu balikin. Takut orangnya lagi stres nyari-nyari. Amin. Mau diberkati Tuhan? Mau belajar memberi dengan hati yang tulus dan barang tersebut ada pada diri Anda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.